Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Adinda Saskia Fauzia dari program studi ilmu ekonomi angkatan 2021. Pada kali ini, aku akan menjelaskan tentang materi ukuran gejala pusat. Untuk pengertiannya, ukuran gejala pusat adalah bilangan atau keterangan yang dapat mewakilkan suatu deretan keterangan atau bilangan tertentu. Ukuran gejala pusat juga menunjukkan karakteristik dari suatu data. Nah, ukuran gejala pusat yang pertama ada major mean. Major mean juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rata-rata hitung atau arithmetic mean. Rata-rata hitung adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah bilangan tersebut dengan banyaknya bilangan yang bersangkutan. Rata-rata hitung tidak dapat digunakan pada data kualitatif, pada data yang memiliki nilai ekstrim, serta pada data dengan distribusi frekuensi terbuka. Untuk rumus rata-rata hitung pada data tidak berkelompok, di sini bisa dilihat populasi dan sampel memiliki rumus yang sama. Bedanya, untuk populasi, rata-rata hitung diwakilkan oleh simbol mu, sedangkan pada sampel diwakilkan oleh simbol X bar. Nah, untuk jumlah data pada populasi diwakilkan dengan N kapital dan pada sampel dengan N kecil. Kalau untuk rata-rata hitung data berkelompok, di sini ada cara panjang dan cara pendek. Untuk cara panjangnya yaitu sigma Fi dikali Xi dibagi oleh N. Nah, untuk cara pendeknya yaitu X0 ditambah sigma Fi dikali Ui dibagi N dan dikali oleh kelas interval. X0 di sini adalah nilai tengah pada kelas U yang sama dengan 0, yang nanti akan digunakan untuk pengkodingan. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Rata-rata ini memperhitungkan bobot atau timbangan dari setiap data yang ada. Rumus rata-rata tertimbang yaitu sigma Xi dikali Wi dibagi oleh sigma W. Untuk lebih jelasnya, aku punya contoh soal. Misalnya ada sebuah kompetisi, di mana kompetisi tersebut terdiri dari 3 babak. Nah, yang pertama ada babak tes alat musik, tes menyanyi, dan tes menulis lirik lagu. Bobot penilaian untuk tes alat musik adalah sebesar 30, menyanyi 45, dan penulis lirik lagu 25. Misalnya lagi ada peserta namanya Ucup nih. Nah, si Ucup ini memiliki nilai untuk penilaian tes alat musik sebesar 92, menyanyi 89, dan menulis lirik lagu sebesar 90. Pertanyaannya, berapa sih rata-rata tertimbang si Ucup ini? Caranya gampang banget teman-teman. Jadi kita tinggal kaliin aja 92 dikali 30, ditambah 89 dikali 45, ditambah 90 dikali 25. Lalu kita bagi dengan jumlah seluruh bobot dari masing-masing babak. Yaitu hasilnya nanti ketemu 9015 dibagi oleh 100. Jadi rata-rata tertimbang Ucup adalah 90,15. Selanjutnya ada rata-rata gabungan. Rumusnya yaitu sigma Xi dikali Ni dibagi oleh sigma Ni. Seperti namanya, rata-rata gabungan merupakan nilai rata-rata dari beberapa nilai rata-rata. Untuk lebih jelasnya, di sini ada rata-rata nilai statistik kelas A yaitu 76 dengan jumlah mahasiswa 16. Untuk kelas B, rata-rata statistiknya adalah 80 dengan jumlah mahasiswa 12. Cara menghitung rata-rata gabungan adalah ini pertama, kita kali rata-rata kelas A dengan jumlah mahasiswa kelas A, ditambah jumlah rata-rata kelas B dikali oleh jumlah mahasiswa B. Habis itu kita bagi dengan jumlah mahasiswa kelas A dan kelas B. Nanti hasilnya adalah 2176 dibagi oleh 28. Hasilnya 77,714. Major mean yang kedua yaitu median. Median adalah bilangan atau keterangan yang berada di tengah-tengah data setelah data diurutkan. Untuk data tidak berkelompok, nilai median dapat diketahui dengan menghitung 1/2 dikali N ditambah 1. Untuk data berkelompok, kita hitung dulu 1/2 dikali oleh jumlah data. Selanjutnya, untuk menentukan nilai median, rumusnya yaitu LME ditambah 1/2 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi oleh frekuensi median dikali kelas interval median. Median ini terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, bisa diperhatiin di sini teman-teman, kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama.
Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Untuk kuartil, pada data tidak berkelompok dapat dicari dengan menghitung I per 4 dikali N ditambah 1. Nah, I-nya ini bisa diganti dengan kuartil yang teman-teman ingin cari. Misalnya kalau ingin mencari kuartil 2, maka I-nya bisa diganti jadi 2. 2 per 4 dikali N ditambah 1. Nah, untuk data per kelompok, pertama itu untuk mencari letak kuartilnya, kita bisa hitung dengan I per 4 dikali N. Untuk nilai QI-nya, itu LQI ditambah I per 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi oleh frekuensi QI dikali kelas interval dari QI. Yang kedua ada desil. Untuk data tidak berkelompok, letak desil dapat dihitung dengan I per 10 dikali N ditambah 1. Untuk data berkelompok, setelah kita mengetahui letak desil, rumusnya yaitu LDI ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi oleh frekuensi desil dikali kelas interval desil. Selanjutnya ada persentil. Untuk mencari letak persentil yaitu I per 100 dikali N ditambah 1. Nah, untuk data berkelompok, letak persentil yaitu I per 100 dikali N. Untuk nilainya, LPI ditambah I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi oleh frekuensi persentil dikali kelas interval persentil. Agar teman-teman mudah buat mengingat rumusnya, sebenarnya keempat rumus tadi itu memiliki konsep dan metode hitung yang sama. Bedanya ada di jumlah penyebut. Kalau median dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, sedangkan persentil dibagi 100. Measurement yang ketiga adalah modus, yaitu data dengan frekuensi terbanyak atau data yang sering muncul dan terjadi pada suatu data bilangan atau keterangan. Untuk data tidak berkelompok, modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Untuk data berkelompok, L-mod ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali kelas interval modus. D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Kalau D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tabel berikut menunjukkan distribusi jumlah jam kerja setiap minggu untuk 100 mahasiswa di Kota Ketterdam pada tahun 2020. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, selanjutnya, dari data tersebut, tentukan yang pertama, rata-rata dengan cara pendek dan cara panjang. Yang kedua, median dan modus. Ketiga, kuartil 1, desil 7, dan persentil 85. Yang terakhir, berdasarkan undang-undang yang ditetapkan pemerintah Ketterdam, terdapat 20% mahasiswa yang bekerja melebihi aturan jam kerja. Maka batas maksimal jam kerja adalah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu yang pertama diketahuinya, yaitu jumlah data ada 100, dengan kelas intervalnya yaitu 10 dikurangi 0. Hasilnya adalah 10. Dari tabel yang tadi kita tambahin nilai tengah. Nah, selanjutnya frekuensi dikali nilai tengah. Nah, karena disuruh hitung rata-rata dengan cara pendek, maka di sini juga kita tambahkan kolom untuk pengkodingan. Karena di sini kelasnya ada genap, maka pengkodingan nilai nolnya dapat dimulai dari kelas dengan nilai frekuensi terbanyak atau dapat dimulai dengan kelas pertama. Tapi kalau misalnya jumlah kelasnya ada ganjil, maka nilai 0 ini ada di tengah-tengahnya. Misalnya kelasnya ada 7, maka letak nolnya ada di kelas keempat. Selanjutnya, nilai UI dikali dengan frekuensi. Setelah modus diketahui, kita tulis juga ditanyanya. Yang pertama rata-rata itu, median dan modus. Ketiga kuartil, desil, dan persentil. Yang terakhir adalah persentil 80. Loh, kok bisa persentil 80 sih? Nah, tadi kan berdasarkan undang-undang, ada 20% mahasiswa yang bekerja melebihi aturan jam kerja. Maka untuk mencari batas maksimal jam kerja adalah kita mencari dengan persentil 80. Kenapa? Persentil itu kan membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Lalu ada 20% mahasiswa yang melebihi aturan jam kerja. Maka batas maksimalnya itu berarti bisa kita ketahui dari persentil 80. Kalau ada 40% mahasiswa yang bekerja melebihi aturan jam kerja,
maka yang dicari adalah persentil 60. Kita jawab yang A, yaitu rata-rata hitung. Pertama dengan cara panjang, yaitu sigma FI/XI dibagi oleh N. Sigma FI/XI kita dapat dari sini dibagi oleh jumlah data, yaitu 100. Hasilnya adalah 24,7. Dengan cara pendek, XO-nya tadi kita dapat dari sini. Nah, X0 di sini merupakan nilai tengah pada kelas yang U-nya sama dengan 0. Di sini ada di kelas ketiga, yang nilai tengahnya adalah 20 ditambah 29 dibagi 2, hasilnya adalah 24,5. Untuk sigma FUI-nya ada di sini, yaitu 2, dan jumlah N-nya adalah 100. Dikali kelas interval, yaitu 10. Hasilnya adalah 24,7. Jadi, rata-rata jam kerja 100 mahasiswa di kota Rotterdam adalah 24,7 jam atau 24 jam 42 menit. Nah, 42 menitnya ini bisa kita temukan dengan cara 0,7 dikali dengan 60. Hasilnya adalah 42. Kenapa sih dikali 60? Karena yang di sini ini satuannya adalah jam. Terus mau kita jadiin menit. Yang jumlahnya ada dalam 1 jam itu jumlahnya adalah 60 menit. Selanjutnya ada median. Untuk mencari letak median, 1/2 dikali jumlah data, yaitu 50. Nah, 50 ini ada di kelas ketiga. Nah, selanjutnya ditambah 1/2 dikali 100 dikurang frekuensi kumulatifnya, yaitu 39, dibagi dengan frekuensi median, yaitu 27. Lalu dikalikan kelas interval. Hasilnya adalah 23,574. Jadi, median jam kerja 100 mahasiswa di kota Rotterdam dalam seminggu adalah 23,574 jam atau 23 jam 34,44 menit. 34,4 menitnya ini kita dapat dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu 0,574 dikali dengan 60. Hasilnya adalah 34,44. Untuk modus, kita lihat dulu. Di sini frekuensi terbanyak ada di kelas ketiga juga. Jadinya 19,5 ditambah D1-nya adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 27 dikurang 25 adalah 2, maka D1 adalah 2. Untuk D2-nya adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 77 dikurangi 18. Hasilnya adalah 9. Lalu dikalikan dengan kelas interval. Hasilnya adalah 21,318. Jadi modus jam kerja mahasiswa di kota Rotterdam adalah 21,318 jam atau 21 jam 19,08 menit. Yang ketiga, kita mencari kuartil 1, desil 7, dan persentil 85. Untuk kuartil 1, letak kuartil 1 ada di 1/4 dikali 100, yaitu 25. Kita lihat 25 ada di kelas kedua. Jadinya, tepi kelas bawah kuartil 1 adalah 9,5 ditambah 1/4 dikali 100, frekuensi kumulatifnya adalah 14, dibagi oleh frekuensi kuartil 1, yaitu 25. Lalu dikalikan dengan kelas interval, hasilnya adalah 13,9. Jadi kuartil 1 dari jam kerja mahasiswa di kota Rotterdam dalam seminggu adalah 13,9 jam atau 13 jam 54 menit. Untuk desil 7, letak desil 7 yaitu 7/10 dikali 100, hasilnya 70. 70 ada di kelas keempat. Maka tepi kelas bawah dari desil 7 adalah 29,5 ditambah letak desil 7 dikurangi oleh frekuensi kumulatifnya dibagi oleh frekuensi dari desil 7 yaitu 18. Lalu dikalikan dengan kelas interval. Hasilnya adalah 31,722. Jadi desil 7 dari jam kerja 100 mahasiswa di kota Rotterdam dalam seminggu adalah 31,722 atau 31 jam 43,32 menit. Nah, yang ketiga ada persentil 85.
Untuk mencari letak persentase 85, yaitu 85 per 100 dikali 100. Hasilnya 85. Nah, 85 ada di kelas kelima. Jadinya tepi kelas bawah persentase 85 adalah 39,5. Ditambah letak persentase 85 kurangi frekuensi kumulatif dibagi oleh frekuensi persentase 85, yaitu 11. Lalu dikalikan kelas interval, hasilnya adalah 40,409. Jadi, persentase 85 dari jam kerja 100 mahasiswa di kota Rotterdam dalam seminggu adalah 40,409 jam atau 40 jam 24,54 menit. Nah, untuk nomor D yang terakhir yaitu persentase 80. Persentase 80-nya itu ada di data ke-80. Nah, data ke-80 itu ada di kelas keempat. Jadinya tapi kelas bawahnya adalah 29,5 ditambah letak persentase 80 dikurangi oleh frekuensi kumulatifnya yaitu 66 dibagi oleh 18. Dikali kelas interval 10 hasilnya adalah 37,277. Jadi batas maksimal jam kerja yang ditetapkan pemerintah Rotterdam adalah 37,277 jam atau 37 jam 16,62 menit. Nah, ukuran gejala pusat yang kedua adalah minor mean. Minor mean ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rata-rata ukur atau geometric mean. Geometric mean diperoleh dari hasil pengalian semua data suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan jumlah banyaknya data. Rata-rata ukur berguna untuk mengukur rata-rata tingkat perubahan, rasio, indeks, atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Untuk data tidak berkelompok, rata-rata ukur dapat dihitung dengan akar pangkat N, X1 dikali X2 sampai dengan Xn, atau log M sama dengan sigma log X dibagi oleh N. Untuk data berkelompok, rata-rata ukur dihitung dengan akar pangkat N, X1 dipangkatkan F1 dikali X2 dipangkatkan F2 sampai dengan Xn dipangkatkan dengan Fn, atau log Gm sama dengan sigma F dikali log X dibagi oleh N. Selanjutnya ada rata-rata untuk mengukur tingkat bunga. Rumusnya Mt sama dengan M0 dikali 1 ditambah Gm per 100 dipangkatkan T. M0 di sini adalah modal pada tahun awal. MT yaitu modal pada tahun T. Berikutnya ada rata-rata untuk mengukur tingkat pertumbuhan penduduk. Rumusnya P0 dikali 1 ditambah GM per 100 dipangkatkan T. Atau P0 dikali 1 ditambah X dipangkatkan T. P0 yaitu kuantitas pada periode permulaan, sedangkan PT merupakan kuantitas pada periode T. Ukuran gejala pusat yang terakhir adalah rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis lebih sesuai bila digunakan pada data atau observasi yang unit pembilangnya tetap, sedangkan unit penyebutnya berubah-ubah, seperti untuk menghitung data kecepatan. Nah, untuk rumusnya sendiri, yang tidak berkelompok, rata-rata harmonis dapat dihitung dengan N dibagi oleh sigma 1 per XI. Untuk data berkelompok, rata-rata harmonis yaitu sigma Fi dibagi oleh sigma Fi dibagi Xi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Berikut data rata-rata nilai review statistika tahun 2020. Di sini kita disuruh mencari rata-rata ukur dari data tersebut. Yang pertama diketahui sigma Fi-nya sama dengan 80. Lalu kita buat nilai di sini, kita buat juga kolom nilai tengahnya. Lalu kita mencari nilai log dari nilai tengah. Nah, habis itu dikalikan dengan frekuensi. Ditulis kembali tanyanya. Nah, untuk menjawabnya yaitu menggunakan rumus log Gm, yaitu sigma F dikali log X dibagi oleh N. Nah, sigma F log X-nya kita dapatkan hasilnya 149,8091 dibagi dengan jumlah data yaitu 80. Hasilnya adalah 1,87261375.
Nah, di sini kita perlu menghitung antilog dari 1,87 sekian. Hasilnya adalah 74,578. Nah, teman-teman, untuk mengubah log menjadi antilog di kalkulator saintifik, caranya yaitu menekan tombol shift, lalu menekan tombol log, lalu tinggal kita masukin aja nih hasil dari log GM yang tadi. Nanti bakal ketemu hasilnya yaitu 74,578. Untuk kesimpulannya, jadi rata-rata ukur dari nilai review praktikum statistik tahun 2020 adalah 74,578. Nah, itu dia materi ukuran gejala pusat. Jangan lupa nanti di praktikum menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.